Dia malu menutupi dadanya. Katakan dia ingin menghapus tato. Dokter sangat terkejut, harus tahu di dalam dunia mafia. Semakin banyak tato, semakin tinggi statusnya. Dulu bos geng di sini. Preman datang untuk menemukannya dan menyebabkan banyak masalah. Membuat dia kehilangan akal. Dia menghindari pisau. Lalu mematahkan tangan orang itu. Tusuk pisau ke jantung orang itu. Bunuh orang. Tae-sik dipenjara selama 10 tahun. Ibu tiri yang baik hati datang untuk ketemu dengan anak. Lihat ekspresinya yang sangat bingung. Dia tahu bahwa anak ini bukan orang jahat. Jadi beri ke dia sebuah buku kecil. Biarkan dia memeriksa dirinya sendiri. Tae-sik berubah total. Dia menuliskan banyak keinginan di buku catatan. Seperti ingin makan babao daging. Ingin minum Coca-Cola sampai kenyang. Menunggu ketika keluar dari penjara. Buku itu memiliki 3 permintaan lagi. Dan itu adalah tidak boleh minum miras. Tidak bertengkar. Dan tidak menangis. Tae-sik Katoko punya ibu tiri, ingin gunakan sisa hidup untuk membalas kebaikannya. Ibu biarkan dia tinggal di sini. Tapi anak ibu yang paling kecil berpikir. Tae-sil adalah kakak dia. Jadi tidak suka dengannya. Dalam kesannya. Dia sering mencari masalah. Bahkan berani kasar dengan ibunya. Tapi keesokan hari. Hijo melihat Tae-sik di kelas tambahan. Tahu dia ingin kuliah lagi. Hijo mulai mengejek dia. Kamu belum lulus SMA. Ngapain mau kuliah lagi? Di jalan pulang ke rumah. Tae-sik dan Hijo sedang makan jajanan. Tapi adegan ini dilihat oleh Gek di tempat sekolah Hijo, berpikir Tae-sik adalah pacarnya. Tidak omong apa langsung pukul Tae-sik. Lalu tarik Tae-sik ke di bawah jembatan. Terus berpukul dia. Tae-sik tidak membalas. Ketika keluar dari penjara. Dia ingin menjadi orang baik. Pria itu juga panggil teman datang dan memukuli Tae-sik. Tidak hati-hati merobek baju dia. Banyak tato di badan. Membaut mereka ketakutan. Tae-sik tidak omong apa. Dia hanya tutupi bagian dada saja. Bagi dia, tato mewakili masa lalu. Sejak itu, Hijo tidak ada pikiran jelek sama Tae-sik lagi. Dia juga pergi beli obat buat Tae-sik. Lalu duduk belajar bersama. Suatu hari, Hijo bilang mereka akan masuk kuliah di satu tempat. Tae-sil tidak omong apa, tapi sampai ke rumah. Dia menulis ke buku. Keinginan bisa kuliah bareng Hijo. Dan duduk ketawa sendiri. Tidak lama kemudian Tae-sik dapat gaji bulan pertama. Yang pertama dia melakukan adalah beli sepatu untuk ibunya. Karena sepatu ibu sudah jelek, dia juga beli HP buat adik juga. Hijo pakai HP itu untuk foto keluarga. Dan waktu bahagia itu melalui begitu cepat, tiba-tiba ada penjahat datang ke toko ibu. Tidak omong apa langsung hancurin barangnya. Pria sedang cium tangan ini. Muka sangat aneh. Dia anggota kongres yang baru terpilih. Untuk mendapatkan dukungan rakyat. Hyun Jae berdiri di pasar dan memanggil semua orang adalah saudara. Tapi ketika dia masuk ke dalam mobil, sifat langsung berubah. Elsewhere, Russian ground forces moved into Ukraine from the north, south and east, forcing many Ukrainians to flee their homes as the sound of bombing reverberated. Dan bilang sama dia. Orang-orang ini hanya kelas bawah. Waktu ini dia ada rencana besar. Membangun pusat perbelanjaan tapi ada satu toko tidak mau pindah, pemilik toko juga menancam. Ketika dia masih hidup. Jangan pikir bisa dapatkan toko ini. Hyun Jae sangat marah. Di hari berikut langsung kirim orang datang untuk hancurkan toko itu. Melihat Tae-sik sedang makan nasi. Para penjahat masuk ke dalam. Tidak omong apa dan langsung melakukannya. Tapi ketika mereka melihat Tae-sik. Dia langsung terkejut, ini kan bos mereka yang dulu. Mereka langsung berhenti. Tae-sik marah mencekiknya. Dan kasih tahu bahwa ini adalah toko ibu dia. Kalau masih mau hidup cepat keluar dari sini. Changmu ketakutan. Langsung bawa orang pergi. Hyun Jae tahu kabar ini sangat marah. Tegur dia. Untuk dapat kerjaan lagi. Changmu bersumpah. Dalam 3 hari, bos akan mendapatkan tanah itu. Kali ini dia lebih pintar. Ketika Tae-sik tidak ada di rumah. Langsung seret ibu Tae-sik keluar. Lalu hancurin tokonya.
Menunggu Hijo sampai ke rumah. Toko sudah hancur. Dia langsung pegang batu dan maju ke depan. Pukul ke kepala Changmu, tapi mereka sangat ramai. Hijo harus melarikan diri. Dia pergi ke bengkel Taesik melihat adiknya. Taesik tahu pasti ada masalah. Menunggu mereka sampai ke rumah. Penjahat sudah pergi. Taesik tahu Hyun Jae adalah pelakunya di belakang semua ini. Jadi Taesik pergi mencarinya. Tapi dia tidak mengaku. Dan suruh Taesik kerja untuk dia. Taesik langsung menolak. Hyun Jae marah jika kau masih sombong. Jangan salahkan gue secara tidak sengaja. Hyup Hae panggil Changmu. Dia ingin Taesik tidak ada di dunia ini lagi. Changmu kerja sama polisi. Suruh kirim orang dan menunggu, lalu kirim orang ke bengkel Taesik. Ingin ambil alasan untuk masuki Taesik ke penjara lagi. Tapi mereka tidak tahu. Meskipun dia dipukul yang keras, Taesik juga hanya diem dan tidak mau balas. Bahkan satu teriak pun juga gak ada. Melihat orang di luar semakin lama semakin banyak. Misi akhirnya gagal. Penjahat hanya bisa pergi, tapi masalah belum selesai di situ. Malam, kakak di tempat sekolah masuk ke dalam toko. Tahu Taesik dipukul oleh orang lain. Muka dia sangat puas. Ibu mendengar itu langsung marah, tapi orang itu terus tegur mereka adalah pengecut. Berani angkat pembunuh yang membunuh putranya. Taesik marah. Tidak mau menahan diri lagi. Tapi melihat adik sedang berdiri di luar pintu. Akhirnya dia juga tahu. Pria ini membunuh kakak kandungnya. Kakak sekolah bawa batu. Tanpa ragu memukul wajah Hijo, ingin merusak wajahnya. Berapa hari yang lalu, dia bilang dia cinta Hijo. Bahkan buat tato nama Hijo di tangan. Tapi Hijo bilang gak suka dengannya. Hal ini membuat dia menjadi lebih gila lagi. Jika sudah tidak bisa memilikinya, harus hancurkan. Dia datang ke rumah Hijo ungkapkan rahasia yang sudah disembunyikan selama 10 tahun ini. Tahun itu, orang yang membunuh kakak dia adalah Taesik. Malam itu Hijo terus berpikir tidak bisa tidur, dia marah dengan ibu kenapa bolehin Taesik masuk ke rumah. Ibu kasih tahu anak. Ketika dia masuk penjara bertemu Taesik. Taesik nangis sangat sedih. Jadi dia sudah tahu. Taesik bukan orang jahat. Ibu terus mencoba menahan diri supaya air mata tidak keluar. Ucapkan kata demi kata. Ibu sudah hilang satu anak. Tidak mau sedih sakit hati sekalipun lagi. Mendengar sampai sini, Hijo juga bisa tenangkan diri. Dia mencari Taesik. Menemukan Taesik ingin pergi dari rumah. Hijo menyarankan dia untuk tinggal di sini. Alasan adalah jika dia pergi, penjahat pasti akan datang mencari masalah lagi. Taesik hanya bisa setuju. Tapi dia tidak tahu. Kakak sekolah sudah menjadi orang gila. Hijo kecantikannya dirusak olehnya. Pingsan sudah lama tapi belum bangun. Tahu kabar ini. Ibu dia juga nambah tua. Jika awal cepat jual tokonya. Sekarang sudah tidak terjadi masalah apa, Taesik mengerti pikiran punya ibu jadi sendirian mencari Hyun Jae. Bilang dia tidak butuh toko lagi. Mohon dia untuk lepaskan keluarganya. Hyun Jae tidak senang. Bilang dia tinggalkan satu tangan di sini. Taesik langsung setuju. Saat itu, Changmu tidak mau melakukannya. Jadi tidak potong tangan dan selamatkan nyawa Taesik. Sebelum pergi dia bilang Taesik cepat keluar dari tempat ini. Mulai hidup baru lagi. Tapi di samping itu, Hyun Jae tidak mau lepaskan keluarga Taesik. Dia kirim anak buah diam-diam ke rumah. Lalu membunuh ibu, sepatu yang dibeliin oleh Taesik, ibu juga belum pakai. Bawahan gunakan sidik jari untuk mengonfirmasi. Sekarang toko ini sudah jadi milik mereka. Menunggu Taesik sampai ke rumah. Melihat ibu digantung di kamar. Meskipun dia omong apa, ibu juga tidak membuka mata. Hari pemakaman berakhir. Taesik duduk minum banyak. Dia sudah pernah berjanji sama ibu. Dia tidak akan minum miras lagi. Tidak akan menangis lagi. Dan tidak akan bertengkar lagi. Sekarang hanya ada satu janji yang tersisa. Dia masuk ke gedung tempat Hyun Jae. Orang itu sedang tenggelam dalam pesta. Taesik panggil Changmu, orang yang pernah menyelamatkan nyawa dia. Mulai sekarang, semua kalian akan mati.
Taesik lempar korek dari tangan. Api unggun di depan pintu. Sendirian dia. Seperti dewa perang. Membawa kebencian untuk bertarung dengan puluhan orang. Selama kekacauan. Lawan hanya melihat mata yang dipenuhi dengan kebencian. Dengan pukulan yang membuat orang jatuh. Kakak sekolah yang menyakiti adik Taesik dipukul sakit sampai mulut terus omong, tolong. Dan orang yang sudah bunuh mama dia. Tenggorokannya terjepit dan dia terlempar ke bawah tangga. Pada akhirnya hanya Hyun Jae yang tersisa. Taesik pegang pisau membunuh orang itu. Tapi kebencian berakar kuat di dalam darah. Satu kali tusuk tidak cukup. Habisin semua musuh. Taesik duduk di dalam laut api. Di dalam otak terus-menerus menunjukkan gambar ibu. Saat-saat terakhir dalam hidup. Dia hanya bisa ucapkan kalimat pendek. Maaf. Kata-kata ini adalah untuk ibu dan adik dia. Dan juga buat diri dia sendiri. Berapa tahun kemudian. Hijo sekarang sudah berhasil masuk universitas, dia juga bawa sebuah buku, dan itu adalah punya Taesik. Di dalam ada foto keluarga. Begitu banyak keinginan yang belum terpenuhi Taesik. Selesai satu hal. Hijo akan mempelajari dari kakaknya. Coret 2 baris di buku catatan. Saat melihat ke atas. Mata penuh kepuasan. Hi and welcome to Global Cartridges. We are your local printer specialists. Did you know we carry a large range of ink and laser printers from all major brands? We also carry genuine and RP. Dan mata matahari selalu mengarah jalan untuk kita.